Pantau Lampung. Seorang ibu rumah tangga bernama Linda warga desa Bumi Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan seorang yang mengaku dukun. Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Penipuan yang dialami Linda berawal dari pertengkaran Linda dengan Andre, suaminya. Untuk menghindari pertengkaran itu, Linda lalu mengalah dan pergi meninggalkan rumah, lalu menumpang menginap di rumah Eni, tetangga Linda. Kepada Eni, Linda menceritakan bahwa ia saat itu sedang bertengkar dengan Andre. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Linda. Kita warga mana, Mbak? Lampung Timur, Sukamudi. Terkait masalah yang sampai alami, itu cerita awalnya seperti apa itu, Mbak? Pagi hari saya kan tidur tempat ini tuh. Eni tuh datang ngajak saya tuh ke rumah orang itu, nanti tanyain kan ada apa, kata kawan kita nih mau kemana, udah ikut aja. Katanya dibawa ke tempat ibu itu, nyampe ibu di tempat rumah ibu itu tuh ya itu tadi bahasanya Andre tuh mau bikin saya nggak karu-karuan lah, guna-guna itu segala macam, satu keluarga saya mau dihabisin bahasanya kan. Ibu siapa? Si ibu yang si bawa Eni itu tadi yang sama Eni. Namanya siapa? Nggak tahu aja namanya siapa, nggak kenalan. Karena Eni yang bawa itu tadi, saya nggak tahu siapa-siapanya. Emang sebelumnya sampai dengan suami ya? Si Andre itu suami ya? Iya, Itu memang sudah ada problem. nggak sih, biasa aja. Terus setelah itu sampai mengikutin si siapa namanya? Eni itu apa yang sampean rasakan waktu itu, Mbak? Ya itu tadi, saya tuh kayak nggak sadar begitu masuk di rumah itu tuh. Jadi emas itu diminta, bahasanya saya tuh nggak boleh pulang kalau emas itu nggak ditaruh di situ. Oh, berarti sampean di situ menyerahkan emas? Iya. Sebesar berapa, Mbak? 10 gram. Kegunaan emas itu apa? Katanya buat magerin badan saya, dimintanya 7 gram, tapi emas saya yang 10 itu dijual. Ditukar sama yang 7 gram itu. Dijual siapa itu yang ngejual itu, Mbak? Suaminya ibu itu, jadi kan suami istri. Jadi suaminya itu yang jual ke toko emas. Kalau boleh tahu siapa nama yang ngejual emas itu, Mbak? Nggak tahu juga namanya. Sampai nggak tahu? Nggak tahu nama yang perempuan, yang laki juga saya nggak tahu. Yang tahu ya Eni. Si Eni. Karena Eni bawa saya ke situ. Setelah itu? Dijual ya sudah, terus saya dimandiinnya. Oh, sampai sempat dimandiin. Sebelum saya Kegunaan mandiin itu apa? Ya katanya buat nolak bala, bahasanya biar kalau Andri mau ngapa-ngapain saya nggak mempan gitulah. Eni yang diduga memiliki niat jahat kepada Linda. Eni menyarankan Linda untuk meminta bantuan dukun yang ia kenal di Kecamatan Labuhan Ratu. Dalam keadaan bingung, Linda pun mau mengikuti ajakan Eni ke rumah dukun yang dimaksud. Dalam pengakuan Linda, seorang yang mengaku dukun tersebut itu bernama Tio. Tio yang diduga dibantu istrinya melancarkan aksi jahat terhadap Linda dengan cara menakut-nakutin Linda akan disantet dengan suaminya. Merasa takut dengan ucapan yang dilontarkan Tio dan istrinya itu, Linda akhirnya meminta Tio untuk membantu agar tidak terkena santet. Tio menyanggupi dan akan membantu Linda agar tidak terkena santet, asalkan Linda mau memberikan mahar berupa emas 10 gram. Beberapa hari kemudian, Andre melihat emas pemberian kepada istrinya itu sudah tidak ada lagi. Lalu Andre mempertanyakan kepada Linda. Linda mengakui emas tersebut telah dihilang dan ia tertipu dengan seorang yang mengaku dukun yang ia kenal melalui Eni. Sontak, Andre marah kepada Linda, lalu mengajak keluarga mendatangi Eni di rumahnya untuk mempertanyakan apa yang sudah terjadi. Yang dialami dengan istri abang selaku suami, ada nggak bang tanggapan bang? Ketidakterimaan itu bang? Intinya saya nggak terima karena tanpa pengetahuan saya kok bisa-bisanya si Eni sama yang pura-pura paranormal itu bisa memandikan dia. Saat dikonfirmasi, Eni membenarkan bahwa ia memang pernah mengantar Linda ke rumah Tio, seorang dukun yang ia kenal. Anehnya, Eni tiba-tiba meminta kepada keluarganya Linda untuk tidak memperpanjang masalah itu dan siap untuk mengganti emas Linda. Merasa aneh dengan jawaban Eni, keluarga lalu meminta Eni untuk mengantar ke rumah Tio yang mengaku dukun tersebut. Eni pun menyanggupi untuk mengantar Linda dan keluarga ke rumah Tio. Setibanya di rumah Tio yang sudah menunggu kedatangan Linda dan keluarga dan menyakal tuduhan bahwa ia telah menipu Linda. Tio mengatakan bahwa emas itu telah dibuang Linda di sungai sebagai penolak balak. Sempat bersih tegang antara keluarga Linda dan Tio. Pertemuan itu disaksikan oknum TNI yang mengaku sebagai Babinsa Koramil Labuhan Ratu.
Oknum TNI tersebut sempat meminta Tio agar tidak menjawab pertanyaan dari awak media saat wawancarai. Terkait dugaan penipuan yang dialami Linda, keluarga berniat melaporkan ke Mapolres Lampung Timur. Ketemulah si mobil itu dengan 2 orang laki-laki, kernet sama sopirnya. Nah, habis itu di situ kami orang ngeluarin barang lemari 2 sama kasur kan. Nah, itu papa datang. Papa nanya ini ada apa? Katanya Pak mereka berantem. Kalau papa ngizinin, Eni bantu. Tapi kalau papa nggak ngizinin, Eni nggak bantu. Kata papa itu hak Eni mau bantu Linda. Karena dia orang urusan Anggi sama Linda itu udah dia orang yang ngurusin katanya. Keputusan ada di dia orang katanya kan. Nah saya di situ bantu Pak. Saya bantu. Kata Linda mau diterusin apa enggak? Ayo katanya aku bisa nggak bisa harus keluar malam ini kata Linda. Nah habis itu Linda ngomong rumahku jauh katanya. Kalau jauh apa nginep aja di rumah temanku. Nah temanku suka nawarin kan Pak. Habis itu nawarin dia akhirnya nginep di situ. Nginep di situ. Habis itu pagi itu saya ke sana kata ke nyusul Linda. Nah habis nyusul Linda itu kata Linda mau pulang katanya, nunggulah si laundry baju laundry itu. Habis nunggu baju laundry kata Linda mau minta bantu di rumah Linda sama Om Anggi itu ada sebuah kendi toh. Tadinya sama Linda, apa kamu mau diantar ke sana kataku kan. Nggak tahu Pak, sejauh ini Linda di situ minta dipagerin sama mbakku itu, sama mbakku juga dipagerin. Ya kan ada syaratnya toh kayak gitu Pak. Nah habis itu Linda ngomong cerita di situ, aku minta dipagerin biar nggak kenapa-napa kata Linda. Udah itu sampai situ. Ya, seterusnya aku nggak nganu. Mbak, pagar itu maksudnya yang seperti apa? Ya buat nyari apa ya? Jaga diri atau bagaimana itu? Iya. Nah Lindanya juga takut kalau kenapa-napa karena Om Anggi kan pakai dukun, pakai kendi itu kan. Nah habis itu ya udah. Kayak gitu. Terus untuk maharnya sendiri sampai mengetahui nggak Mbak itu? Tuh emang saya tahu Pak, emang tahu sampai ya? Tahu, cuman kan saya nggak sejelas detil itu berapa kan. Nah itu kata Linda, kata kami orang itu tuh emang ada maharnya di situ. Nah habis itu dibuanglah sama Linda itu juga Linda sendiri yang jual sama bapak itu. Nah dijual, dia orang nyari syarat kan. Habis itu dibuang juga sama Linda. Linda juga dianterin pulang ke sana, cuman sampai jalan, nggak sampai rumah. Lindanya nggak mau. Siapa yang nganterin waktu itu? Ya bapak itu sama ibu itu. Bapak sama ibu itu kasihan mau lihat Linda pulang sendiri. Yang sampean maksud dengan bapak sama ibu itu siapa namanya Mbak? Bapak Tio sama Mbak Mita. Bapak Tio Iya, sama Mbak Mita. Mbak Mita. Alamat mereka di mana? Nggak ada, di Labuan Ratu. Labuan Ratu. Terus sejauh itu apa lagi? Nggak ada. Nggak ada gimana maksudnya? Ya udah sampai situ kami orang. Tapi sampean sekali lagi saya tanya Mbak, sampean mengetahui memang di situ ada mahar bentuknya emas ya Mbak ya? Iya, tapi kan nggak tahu sejenisnya itu, nggak tahu barangnya, saya cuma dengar. Nah di situ Linda juga yang buang sendiri. Tapi di situ sampean memang mengarahkan ya? Ya, mengarahkan ada, untuk ada itunya toh, ada apanya? Dari dia orang itu. Tuh. Cuman udahlah jangan diperpanjang lagi, maksudnya tuh kayak gitu. Sampean mulangin apa Mbak? Mulangin yang dia orang minta itu emas, katanya 10 gram. Gimana? Emas 10 gram. Emas 10 gram. Yang dipakai Linda itu katanya. Oh, yang dipakai sama Linda. Kok dipakai sama Linda bukan dipakai sama bapak itu? Enggak, itu kan memang buat syarat.